Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Memang harus penuh kekuatan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sama-sama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka rapat pimpinan PRA Sabdo Dadi. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini oleh Allah dinilai ibadah dan mendapatkan balasan surga di sisinya. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk ke dalam umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini insya Allah saya ingin menyampaikan kultum yang temanya agak berbeda ya. Jadi kultum saya kali ini akan membicarakan 4 wajah pemimpin mengenal gaya kepemimpinan perempuan. Jadi saya mengambil tema ini berdasarkan sebuah buku mengenali kepribadian manusia yang ditulis oleh Florence Littlejohn. Jadi beliau ini seorang penulis dari Amerika gitu ya. Jadi bukunya itu adalah sebuah buku yang mengupas tuntas tentang kepribadian manusia. Dalam buku tersebut beliau membagi 4 dasar kepribadian manusia ya. Jadi ada 4 dasarnya. Bahwa yang pertama itu ada 4 tipe utama. Yang pertama itu adalah tipe sanguin. Yang kedua namanya tipe melankolis. Yang ketiga namanya tipe koleris. Dan yang keempat namanya tipe plekmatis. Kalau kita mau bicara lebih lanjut, nggak usah capek-capek atau susah-susah nyari contohnya. Lihat saja di 4 Khulafaur Rasyidin ya. Jadi ada Abu Bakar Asy-Syiddiq, itu adalah tipe melankolis. Jadi tipenya melankolis itu model-modelnya Abu Bakar tuh. Jadi orangnya tuh gampang tersentuh. Nah, gitu ya. Jadi hatinya tuh lembut banget gitu. Jadi mudah empati sama orang lain ya, simpatinya tuh gede banget gitu. Kemudian ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini kalau masuk dalam karakter kepribadian ini, beliau masuk di karakternya koleris. Tipe Umar yang gimana? Orangnya keras, tegas gitu ya. Pokoknya nggak pakai babi bule, ngomong ki cek gitu. Nah ya. Ya. Duh, jadi gimana? Saya lanjut apa enggak ini? Kemudian yang ketiga ada tipenya sanguin. Tipe sanguin ini ada, bukan ya, yang ketiga itu Khulafaur Rasyidin siapa Bu? Utsman, betul, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini adalah seorang yang plekmatis. Jadi beliau itu nggak tegaan, nggak enakan. Jadi orang lain ngomong yang di sana bilang begini, beliau oke, nggak apa-apa, bagus. Yang ini bilangnya punya ini, nggak apa-apa juga, itu juga bagus juga. Jadi terkadang yang membuat pengikutnya tuh jadi bingung, iki sakjane iki arek sing endi ngono kuwi. Jadi karena beliaunya semuanya oke lah, nggak apa-apa, nggak enakan gitu ya. Dan yang terakhir adalah ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini yang masuk dalam kriteria karakter sanguin. Orangnya lincah, banyak ngomongnya,
Kemudian kalau berbicara itu bisa meyakinkan orang lain ya. Dan orangnya tuh ceria. Apapun persoalannya, sing penting kita bahagia. Tipenya itu. Pokoknya ojo kerjaan yang susah-susah, harus yang senang-senang. Ini tipenya sanguin ya. Nah, jadi ini ya sudah gampang ya. Udah ternyata itu tuh karakter itu. Jadi kadang misalnya jenengan itu ketemu orang, terus kok dia bisa tahu ya orang itu kayak aku kok kayak gitu, dia bisa ngerti ya? Karena memang ada ilmunya. Ya, jadi ilmunya seperti ini. Jadi pembagian dasarnya tuh apakah satu orang itu cuma punya satu karakter? Tidak. Dia punya keempat-empatnya, cuman mana yang lebih besar gitu. Porsinya yang lebih besar yang mana, apakah kolerisnya yang lebih gede gitu kan, ataukah sanguinnya yang lebih besar. Nanti ada perpaduan yang alami. Contohnya perpaduan alami itu apa? Kayak koleris dicampur dengan sanguin, sama-sama orang yang suka tampil, sama-sama orang yang suka ngomong, itu alami. Tapi nanti ada yang nggak alami. Contohnya gimana? Koleris ketemu bercampur dengan plekmatis. Orang koleris suka kerja keras, plekmatis nggak suka kerja. Jadi begitu dia dikasih beban yang berat, plekmatis langsung menyerah, minta mundur. Aku raiso, pokoknya wes lah aku raiso, aku tak nangkeni wae. Nah seperti itu model-modelnya ya. Nah masing-masing tipe ini memiliki kekuatan juga kelemahan. Jadi di sini kenapa kita harus mempelajari ini? Kita ini berada dalam pimpinan ranting Aisyah, orangnya beda-beda ya, karakternya beda-beda, pemimpinnya punya karakter, kita pengikut juga punya karakter. Jadi dalam hal ini ketika pemimpin tahu karakter pengikutnya dan pengikut tahu karakter pemimpinnya, insya Allah dari situ akan muncul yang namanya saling memaklumi. Sehingga tidak mendorong untuk harus seperti saya misalnya. Kayak begitu aja kok nggak bisa kerja gitu kan. Nah itu berarti dia memaksakan untuk orang itu harus bisa seperti dia. Seperti itu. Jadi dalam hal ini kita harus tahu karakter ini biar bisa saling memahami. Nah kemudian yang harus kita ingat bahwa di dalam Islam itu sendiri kan tidak menutup masalah kepemimpinan ini harus laki-laki. Ya, jadi pemimpin perempuan itu di dalam Islam sendiri banyak contohnya ya. Salah satu diantaranya adalah Ratu Saba ya. Kemudian kita ada punya Ibunda Aisyah. Walaupun beliau tidak jadi pemimpin dalam organisasi atau apa, tapi beliau selalu ditanya untuk masalah-masalah yang terjadi di umat Islam itu sendiri. Nah, sekarang gaya kepemimpinan, kita bicara masalah gaya kepemimpinan yang dikaitkan dengan karakter tadi. Sedikit banyak tadi saya sudah nyebutin ya. Yang pertama yaitu pemimpin yang bertipe sanguin. Yang punya tipe sanguin ini pokoknya dia adalah pemimpin yang populer lah ya. Orang banyak yang kenal dan dia itu banyak kenal orang. Setiap dia ketemu orang, baru ketemu aja itu bisa ngobrol seperti teman lama. Pernah ketemu orang kayak gini? Pokoknya rasanya kalau ngobrol sama dia tuh kayak udah kenal banget. Nah itu orangnya. Dia gampang bicara sama orang lain. Tapi itu tadi, kelemahan dia adalah dia nggak suka kerja. Dia nggak suka dikasih beban yang kerjanya tuh harus itu terus, nggak bisa. Orangnya cepat bosan. Jadi kalau dia dapat tantangan, itu bisa langsung memunculkan kebosanan dalam dirinya, akhirnya dia berhenti di tengah jalan. Nah, sekali lagi, membicarakan masalah karakter ini tidak hanya terbatas pada kepemimpinan ya, tapi pribadi kita sehari-hari. Bisa juga sebagai tetangga, bisa juga sebagai istri, atau sebagai anak, atau sebagai ibu. Dalam mengenal karakter ini, insya Allah bisa membantu kita untuk lebih memahami orang lain. Nah hebatnya ini, si sanguin ini ya, orangnya itu kan ceria tadi ya. Jadi kalau ada acara seneng-seneng Bu, jenengan bisa lihat orang yang paling pertama muncul, orang yang paling semangat ada di dalam kelompok. Jadi dia tuh kalau udah berkelompok, misalnya jenengan ketemu orang dalam rapat atau apa, kemudian lihat ada yang seneng ngomong aja gitu ya, tuh wajahnya selalu ceria. Nah ini berarti tipenya sanguin, gitu ya. Nah kelemahannya itu adalah dia rentang fokusnya pendek, gampang ke distrak. Ngomong ya, kalau ngomong misalnya dia disuruh pidato atau apa, gampang terpengaruh sama yang lain. Jadi orang lain ngomong apa nanti dia bisa nyambung itu omongan yang itu. Terus lupa tadi dia ngomong apa tadi ya. Gitu. Nah, itu tipe-tipe sanguin ya. Kemudian tadi ya, kembali dia itu tidak mau
mendapat tanggung jawab yang berat. Makanya kita kalau sebagai pemimpin ketemu anggota kita kok tipenya sanguin, ya udah nggak usah dipaksa untuk kerja keras, kasih aja yang seneng-seneng. Besok itu ada ini acara jalan sehat, kamu melu ya, oh itu mesti nomor 1 ikut, gitu ya. Kemudian yang kedua, yaitu tipe koleris. Kalau koleris ini dia adalah tipe pemimpin yang alami. Jadi oleh Allah itu dia dilahirkan memang sebagai seorang pemimpin. Kalau koleris ini ya. Jadi secara postur, secara gaya bicara itu semua memang sudah terbentuk dari lahirnya gitu. Jenengan bisa lihat nanti anak-anak kecil. Anak kecil kalau dalam kumpulan permainan dia selalu kepengen jadi pemimpin, menguasai temannya, dia gampang nyuruh-nyuruh dan kebiasaan mereka adalah gini. Nah, pokoknya jenengan kalau udah ngelihat orang yang biasa main begini, itu adalah koleris. Walaupun kalau pemimpin sanguin, dia nggak banyak main tangan untuk begini. Apalagi pemimpinnya yang pragmatis, dia bakalan begini. Lebih baik kerjain sendiri, timbang nyakitin orang lain, ibaratnya gitu. Atau timbang ribut. Nah itu kalau pragmatis ya. Nah kemudian kelebihannya, dia tegas, orang koleris itu tegas, cepat mengambil keputusan. Ono hal-hal yang urgent yang harus segera diselesaikan, dia gampang. Dia langsung punya pemikiran yang udah kalau gitu kita gini gitu ya. Jadi ini memang secara alami Allah ciptakan koleris ini memang sebagai pemimpin. Dan perlu diketahui ini yang paling unik, hanya 1% di dunia ini orang yang dilahirkan sebagai koleris. Jadi kita bisa lihat tidak banyak pemimpin di dunia ini yang mampu mempengaruhi orang banyak. Orang koleris itu dia punya kemampuannya di situ, mempengaruhi orang. Kelemahan dia adalah itu tadi, saking tegasnya dia, ngomongnya ceplas-ceplos ya, dia nggak pakai tedeng ngaling-ngaling kalau ngomong ya. Jadi banyak yang tidak suka dengan gaya kepemimpinannya. Karena apalagi kalau dia tidak diiringi dengan keimanan atau ketakwaan ya, maka dia akan mengarah kepada kediktatoran. Gitu. Itu pemimpin itu ya kalau koleris. Kemudian yang ketiga yaitu pemimpin pemimpin apa Bu? Yang ketiga melankolis. Nah, pemimpin melankolis ini adalah seorang pemimpin yang paling pakai hati, gampang tersinggung, pokoknya mudah mutungan lah istilahnya gitu ya. Ini ora gelem ya wes, ora usah ngopo-ngopo. Modelnya ngono kuwi. Nek misalnya semua ora gelem ya wes, kita nggak usah ngapa-ngapa, misalnya kayak gitu ya. Kemudian dia itu kelebihannya adalah orangnya teliti, kemudian analitis, akurat, kalau bicara itu selalu pakai data. Jadi ibaratnya nek ngomong apa-apa itu yang dia butuhkan itu adalah data. Dan yang kekurangannya itu adalah orangnya overthinking. Jadi nek kita ngomong apa gitu, maksud kita beda, dia udah pikirannya yang lain. Gitu, ya. Dan dia itu orangnya kurang fleksibel, alias kaku. Jadi kalau sudah begini, ya udah gini aja, datanya tuh seperti ini, nggak bisa diganti-ganti, misalnya seperti itu. Dan yang terakhir, yaitu pemimpin pragmatis. Tadi udah sempat disebut ya, pragmatis ini adalah yang penting kita semua damailah ya, nggak usah terlalu istilahnya repot-repot gitu ya. Jadi pemimpinnya santai. Kelebihan dia adalah orangnya tuh tenang, enak dijadikan teman ya, karena dia tidak mudah menyakiti orang lain. Kemudian dia mudah nerima sana sini, oke aja deh. Yang penting udah masukannya apa, oke kita nek iso kerjakan semua, kita kerjakan semua. Nek enggak bisa, ya wes ora usah dikerjakan, ngono wae. Gitu. Dan kekurangannya itu adalah lamban. Nek kita minta keputusan atau apa kose, yang lain gimana? Bu, ini udah nanti dulu, yang lain gimana pendapatnya gitu ya. Modelnya seperti itu. Dan orang pragmatis itu paling tidak bisa mengambil resiko. Tidak bisa menerima istilahnya orang nggak terima dia itu, dia nggak bisa. Jadi lebih baik dia ngambil jalan tengah, monggo yang lain maju aja nggak apa-apa, sing penting saya aman istilahnya gitu. Nah ya, jadi ini adalah sedikit banyak kita mengenal tipe kepribadian seperti ini. Sekali lagi tidak hanya bermanfaat untuk kita di kalangan PRA Bantul ini aja sebagai pimpinan, tapi juga bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi dengan mengenal kepribadian itu Rasulullah SAW sudah bersabda ya,
Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Robnya. Ya, barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Robnya. Artinya di sini adalah dia tahu saya ini siapa, maka dia akan berhati-hati dengan sikapnya. Gitu ya. Itu saja mungkin dari saya. Mudah-mudahan bisa ada hikmahnya yang bisa kita ambil. Saya akhiri, aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa astaghfiruminkum. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya harus penuh tenaga. Sami-sami.